Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Purwantini dengan NIM 2401205023. Saya akan menjelaskan tentang desain parenting tingkat sekolah dasar dalam ekologi sekolah pada pendidikan di abad 21 yang terintegrasi pendidikan anak, keluarga, dan masyarakat. Di sini nama programnya adalah Sekolah Ramah Anak, Keluarga dan Lingkungan, yang mempunyai tujuan membangun sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak secara holistik melalui pendekatan ekologi, sekolah yang inklusif dan relevan dengan tantangan abad ke-21. Komponen ekologi sekolah dalam teori Brun-Berner. Program ini menyangkut tiga domain utama, yaitu anak sebagai individu, keluarga, mikrosistem, dan masyarakat, mesosistem hingga ekosistem. Pertama adalah komponen anak atau peserta didik. Contoh kegiatannya ada Green Class Project, yaitu proyek kelas berbasis lingkungan. Kegiatannya seperti menanam sayur yang ada di sekitar lingkungan rumah peserta didik, seperti cabai, terong, sawi, tomat, dan lain-lain. Siswa bisa eh, menanam tanaman tersebut di media tanam berbentuk polybag, kemudian diberi pupuk dan dibawa ke sekolah masing-masing. Sedangkan dalam kegiatan daur ulang sampah seperti mengumpulkan botol plastik, air mineral, serta dibawa ke sekolahan sehingga bisa mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar peserta didik. Kemudian sampah-sampah tersebut didaur ulang untuk membuat kerajinan tangan yang berguna. Kemudian ada Life Skill Workshop, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, empati sosial, kolaborasi, dan komunikasi. Literasi digital yaitu contoh kegiatan ada cerdas di dunia maya, seperti siswa mengikuti pelatihan tentang keamanan digital, jejak digital, hoax, dan etika bermedia sosial. Kemudian siswa praktik langsung membuat konten positif di media sosial seperti video pendek dan poster digital. Yang kedua adalah empati sosial. Kegiatan suatu hari menjadi orang lain, seperti role play. Jadi siswa bergiliran menjalani peran sebagai orang lain, seperti pengungsi, lansia, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut dengan diskusi tentang pengalaman tantangan bagaimana meningkatkan rasa empati. Ketiga adalah kolaborasi, kegiatan proyek mini solusi lingkungan sekolah. Siswa dibagi menjadi kelompok, mencari masalah lingkungan di sekolah, misal sampah, air, dan tanaman yang rusak, lalu merancang solusi sederhana bersama. Kemudian dilakukan penilaian berdasarkan proyek kerja tim dan hasil akhir proyek. Keempat ada komunikasi, kegiatannya debat sehat, opini cermat. Siswa berlatih berkomunikasi, berdiskusi, aktif dalam menyusun argumen atau pendapat mereka. Kemudian puncaknya adalah debat kelompok tentang isu remaja seperti bullying dan sebagainya. Kemudian adalah self-regulation practice, yaitu kegiatan siswa dengan menerapkan teknik mindfulness, jadwal rutin sehat, dan refleksi diri yang terintegrasi dengan literasi digital, empati sosial, kolaborasi, dan komunikasi. Satu ada mindfulness, yaitu kegiatan belajar yang bertujuan membantu siswa mengelola emosi dan stres, serta meningkatkan konsentrasi. Kegiatannya ada meditasi, yaitu dilakukan pada pagi hari, biasanya untuk menenangkan pikiran, memusatkan perhatian siswa. Kemudian ada teknik pernapasan, mengajarkan siswa bagaimana teknik pernapasan yang benar untuk menghadapi stres seperti kecemasan,
untuk menghadapi tes dan presentasi. Kemudian penerapan literasi digital. Siswa belajar tentang aplikasi atau video yang dapat membantu meditasi dan mindfulness secara digital. Kedua, ada jadwal rutin sehat yang bertujuan membantu siswa menciptakan kebiasaan yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka. Kegiatannya ada jadwal olahraga, yaitu mengatur waktu olahraga ringan seperti yoga, berlari, atau senam di pagi atau sore hari. Kemudian ada pola makan sehat, yaitu mengedukasi siswa untuk mengatur pola makan sehat dengan memperkenalkan makannya bergizi, mendukung konsentrasi energi untuk sepanjang hari. Kemudian ada waktu tidur yang cukup untuk siswa, mendukung pemulihan fisik dan mental. Kemudian ada penerapan empati sosial dan kolaborasi. Siswa dapat berbagi jadwal rutinitas mereka di kelas dan saling memberi dukungan satu sama lain untuk menjaga hidup sehat mereka. Kemudian ada yang ketiga, ada refleksi diri. Bertujuan meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk mengevaluasi proses belajar dan interaksi sosial. Kegiatannya antara lain jurnal harian. Siswa diarahkan untuk menulis jurnal harian mengenai perasaan mereka yang dihadapi dalam pencapaian yang akan diraih. Kemudian mereka mencatat momen di mana mereka berhasil mengatur emosi dan mengatasi stres. Kemudian diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, mereka berbagi pengalaman terkait bagaimana mereka menggunakan teknik mindfulness untuk menghadapi tantangan sehari-hari serta memberikan umpan balik yang positif untuk pengembangan diri. Keempat, ada penerapan empati sosial dan kolaborasi dalam kegiatan digital. Kegiatan ini bertujuan untuk kesadaran sosial dan kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dalam lingkungan digital. Kegiatannya ada proyek kolaboratif online, yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk mengatur atau membuat proyek tentang pentingnya kesehatan mental, fisik, dan fisik yang melibatkan penelitian online. Mereka menggunakan berbagai platform digital untuk mengumpulkan informasi dan berkolaborasi, seperti forum diskusi online dan Google Doc. Bertukar pengalaman, yaitu siswa melakukan diskusi terbuka melalui platform digital, berbagai pengalaman tentang bagaimana mereka menjaga kesehatan fisik dan mental. 5, ada evaluasi dan refleksi, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan evaluasi diri, memperbaiki keterampilan dan kebiasaan. Biasanya mereka berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian berdiskusi dengan guru dan teman, dan menyusun rencana perbaikan, merefleksi, dan merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik dalam hal fisik, mental, dengan mempertimbangkan feedback dari teman-teman dan guru. B, ada komponen keluarga, orang tua atau wali di sini. Kemudian contoh kegiatannya ada parenting literasi series. Kegiatan yang dirancang untuk melibatkan siswa sebagai bagian dari keluarga, orang tua dalam memahami dan mempraktikkan pengasuhan positif, pengelolaan kecanduan gawai, serta komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak, dengan fokus pada webinar dan diskusi. Seperti kegiatannya menjadi orang tua dan anak yang saling mendukung di era digital, yaitu webinar series yang terdiri dari 3 sesi utama. Sesi pertama, pengasuhan positif di era modern. Topiknya, prinsip-prinsip pengasuhan positif, membangun kelekatan, disiplin tanpa kekerasan, dan pemberdayaan anak. Dengan aktivitas pemutaran video pendek tentang praktik pengasuhan positif di rumah. Kemudian tanya jawab langsung dengan psikolog atau konselor pendidikan, di mana siswa diminta untuk menuliskan satu hal yang mereka harap bisa merubah dalam berkomunikasi mereka dengan orang tua. Sesi kedua, mengenali dan mengatasi kecanduan gawai atau gadget. Topiknya dampak positif dan negatif penggunaan gawai, strategi mengatur screen time.
dengan aktivitas presentasi interaktif tentang digital well-being. Simulasi membuat jadwal keseimbangan aktivitas daring dan luring. Orang tua diminta untuk membuat kontrak keluarga digital. Kemudian yang sesi ketiga ada komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Topiknya cara membangun komunikasi, empatik dan tidak menghakimi. Aktivitasnya role play antara siswa dan orang tua. Seperti menyelesaikan konflik sederhana dengan berkomunikasi secara efektif. Diskusi reflektif, siswa dan orang tua mengisi kuesioner singkat gaya komunikasi saya. Kemudian tantangan di rumah menerapkan 15 menit bicara tentang gawai tiap malam selama seminggu. B. Ada diskusi terbuka forum refleksi siswa dan orang tua. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan ruang aman bagi siswa dan orang tua untuk berbagi tantangan dan pengalaman tentang hubungan mereka. Yang bertujuan menyediakan ruang aman bagi siswa dan orang tua untuk berbagi tantangan dan pengalaman tentang hubungan mereka. Aktivitasnya merefleksi bersama dengan panduan fasilitator dan membuat pohon harapan keluarga. C. Tugas aksi keluarga atau Family Action Project, yaitu proyek kolaboratif antara siswa dan orang tua dengan membuat video pendek berdurasi 2-3 menit tentang bagaimana mereka menghadapi suatu masalah komunikasi di rumah dan perubahan positif setelah menerapkan prinsip pengasuhan positif yang bertujuan untuk memperkuat keterlibatan orang tua dan menjadikan sebagai agen perubahan dalam keluarga mereka. Dia ada evaluasi dan umpan balik dengan menggunakan Google Form atau survei daring untuk mengevaluasi pemahaman siswa dan orang tua tentang topik pengasuhan. Perubahan perilaku yang mulai terlihat setelah rangkaian kegiatan. Hasil dikumpulkan untuk menyusun tindak lanjut selanjutnya. Di sini ada home based project, yaitu kegiatan siswa dalam bentuk project yang dirancang untuk melibatkan kolaborasi antara orang tua, anak, melalui kegiatan yang menyenangkan, edukatif, dan bermanfaat, seperti membuat kompos keluarga dan urban farming. Proyek ini mendukung pembelajaran kontekstual, keterampilan hidup, dan penguatan hubungan emosional dalam keluarga, yaitu rumahku, laboratorium belajarku, yang bertujuan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, dan mengembangkan kreativitas anak, tanggung jawab, dan kerjasama antara anak dan orang tua. Kemudian ada jurnal keluarga, yaitu membuat bentuk jurnal keluarga yang mencatat perkembangan sosial emosional anak selama 1 bulan. Jurnal ini bisa digunakan oleh orang tua untuk merekam observasi harian atau perkembangan anak atau mingguan secara sederhana namun bermakna. Berikut ini contoh jurnalnya. Di sini bisa kita lihat, di sini saya mengambil contoh ada Aisyah yang berusia 4 tahun. Jadi orang tuanya mengobservasi kegiatan Aisyah selama 1 bulan. Ada responnya dari Aisyah, yaitu respon emosional anak. Kemudian ada interaksi antara orang tua dan ada catatan tambahan. Yang ketiga adalah komponen masyarakat. Contoh kegiatan masyarakat dalam program sekolah terbuka untuk komunitas yang biasanya dilaksanakan secara bulanan untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah dan warga sekitar.